Jadi saya ingin betul-betul ya tadi ya artinya menggarisbawahi dan menguatkan memang kalau ada problem terkait dengan bagaimana harus utamakan menjawab tantangan ini ya. Ya, karena ujung dan apa namanya eh, efek dari ketika kita mengelola ekonomi kreatif ini kan tentu sangat beragam ya, termasuk ke sisi bagaimana mengelola event ya dan seterusnya. Tapi sekali lagi artinya memang kita harus selesaikan dulu di level kebijakan, gitu. Kebijakan, Artinya ya. ini sesuai dengan bukan visi sebetulnya, karena visi ini kita nanti harus diskusikan ya bersama, begitu ya, Kang. Kita harus diskusikan bersama. Oh, visi ini sebenarnya produk teknokrasi, tapi kita coba sebagai proses dari aspirasi ya gitu. Apa sih yang urgensi apa yang kita tangkap ya. Dan maaf, ini akan sangat tergantung siapa yang akan memimpin Banjar. Ya. Posisi satunya Kang ya. Begitu ya. Jadi kita harus sharing bersama ya dengan beliau gitu ya. Tapi insya Allah lah ya, saya yakin ada di benaknya lah. Dan saya hanya paling ya bukan menitipkan, mungkin berbagi ya, sharing untuk menguatkan satu sama lain. Misal ya, saya menggarisbawahi poin pertama ya, dalam catatan saya mengidentifikasi Kota Banjar ya istilah lain mungkin ya visi besar lah, garis besar dulu kan. Adalah memang betul penguatan dan revitalisasi birokrasi. Karena 21 tahun birokrasi kita itu seharusnya sudah memang prominent di level yang katakanlah stabil. Ya, stabil ya. Betul, ya artinya sudah settle gitu ya. Nengah lah ya. Betul, sudah bisa menjawab tantangan. Malah saya menekankan dalam revitalisasi penguatan birokrasi ini, mentality, karakter, entrepreneurship. Ya. Jadi entrepreneurship ini bukan dalam pengertian mereka kemudian berdagang. Mentalitinya saja apa? Ya, mereka agar kreatif begitu. Kreatif, inovatif. Jadi entrepreneurship itu. Kenapa? Karena ini akan terkoneksi dengan banyak hal. Tidak hanya saja dengan dunia digital ekonomi kreatif, tapi dengan basis kultural Banjar sebagai kota agraria. Semua lah ya. Betul, agraris ya. Maaf ya, kadang produk pertanian kita juga susah tuh mencari pasar. Betul nggak? Iya. Iya. Susah mencari pasar. Susah untuk bersaing ya di pasar domestik regional dan sebagainya. Jadi entrepreneurship birokrasi ini dalam konteks itu. Ya. Kemudian banyak hal, termasuk mungkin memetakan potensi-potensi ya menata ulang begitu, mengarus utamakan ya basis ekonomi domestik kita. Kalau kita ingin bicara tentang daya saing ya. Jadi ya saya merumuskan nanti bisa di-share Kang Ger ya 5 gagasan pokok ikhtiar untuk Kota Banjar. Ya, Jadi saya mengidentifikasi itu. Semua insya Allah sudah tercover. 5 gagasan pokok ikhtiar. Ya termasuk karakter orang Banjar itu ya. Dan UMKM kita. Jadi apa namanya problem kita adalah problem terhadap ya akses terhadap pasar modal gitu dan manajerial ya. Bagaimana industri yang ramah lingkungan, industri yang dapat dari sisi ya mengelola kemasan gitu ya, menarik gitu. Banyak lah gitu. UMKM kita agar bersaing ya. Dan dari sisi yang lain ekonomi domestik yang potensial ya termasuk digital. Saya kok memimpikan begini karena ini tadi terkoneksi ya dengan digitalisasi ya. Bila perlu ya influencer yang potensial di Banjar ini terfasilitasi dan difasilitasi kalau memang masih ada keterbatasan budget anggaran di APBD ya bisa dengan proyeksi multi years begitu, bertahap begitu. Dan atau bisa dengan dana hibah kompetisikan. Ya. Jadi tahun ini berapa kelompok sasaran yang dapat menerima manfaat bantuan, misal podcast gitu loh. Iya.
Ya, tahun ini kelompok mana begitu ya? Mereka harus berkompetisi. Ya, ya kan nggak bisa, anggaran negara juga terbatas ya. Tahun ini berapa, anggarannya berapa, penerima kelompoknya berapa, mereka adu visi juga. Segmentasinya apa kan gitu ya, orientasinya kemana begitu. Jadi ini yang akan menggerakkan juga apa namanya sektor ekonomi kreatif dan terkoneksi dengan katakanlah ya mapping pemetaan berbasis potensi domestik Banjar. Karena Banjar ini kota beresensi desa. Kan gitu. Oke. Ya, kita sepakati gitu kan. Iya, iya. Saya dari dulu sering bilang big village ini, Banjar is not city but big village ya. Jadi Banjar bukan kota tapi desa besar. Iya, Gitu iya, ya. iya. Ya karena ini faktanya. Kelurahan hanya beberapa coba. Ya, 19 ya desa, kelurahannya 6 ya gitu. Seperti itu. Jadi kalau ini agak sedikit nyeleneh. Kalau 02 kemarin punya katakanlah ya tagline makan siang gratis ya. Kalau kita malah kasih fasilitas orang Banjar media digital gratis gitu. Lebih aman ya. Bila perlu. Toh itu Iya, bukan nggak seberapa. Tentu secara selektif ya. Kan begitu ya. Kenapa? Karena mengembalikan ya karakter yang 3 predikat itu ya, Kang Ger, sebagai kota dagang. Ini kan juga kita harus adaptasi dengan perubahan. Iya, betul ya. Kita nggak bisa sekarang maaf ya jualan seperti menjajakan kan gitu. Sekarang sudah era digital. Bila perlu Online kita butuh cengek aja, ya. cukup Online klik datang kan gitu ya. Kita butuh pepaya California Tilangan gitu, klik datang kan gitu. Seperti elektronik warung lah mungkin ya. Betul. Nah itu ke depan saya yakin sebenarnya bisa itu ya diciptakan itu kreatif. Nah artinya ya berdasarkan pemetaan itu dan potensi ya pelakunya, pemerintah hadir lah. Ya, ya. Begitu. Ya, jadi kalau itu punya makan siang gratis, itu bagi-bagi HP gratis. HP dengan standar digital ya. Iya. HP dengan standar media digital gitu, agar dapat bersaing di pasar global. Nah, tentu tidak semua. Nah, kita kan bisa petakan mana kelompok sasaran penerima yang istilahnya primary, secondary gitu ya. Multi years atau kompetitif. Kompetisikan aja. Influencer kita tuh anggaran kan menarik ya, gitu. Coba sekarang pertanyaannya, pernah tidak ada yang dikasih bantuan dari APBD alat media begitu untuk yang seperti ini nih? Ini hampir semua nih kalau untuk perlengkapan sudah itu indie, lebih ke pribadi aja udah, mandiri. Iya, saya menganggap maaf ya, pemerintah kota harus hadir, gitu loh, ke depan itu. Ini konkret ya. Kalau menurut saya kenapa tidak? Multiplier efek dari aktivitas ekonomi kreatif ini luar biasa. Iya, iya. Begitu. Berdampak besar, Bang. Betul. Ya, menurut riset ya begitu. Satu yang menyerap tenaga kerja justru di sektor ini, ya kan? UMKM, middle low ekonomi ya, begitu ya. Yang kedua juga yang resisten ya, persisten ya, bertahan ya terhadap guncangan juga sama. Begitu. Dan kontributor ya terhadap PDRB, ekonomi, income juga sama sektor-sektor ini. Jadi sudah kita dorong aja begitu. Nah kebetulan di kita kan di Asosiasi Suku Sunda ini untuk Kota Banjar juga sekarang lagi ada pelatihan Pak. Sedikitnya para pelajar yang udah bisa edit atau berbasis Android. Ya. Nah kita udah sedikitnya ada diskusi bimbingan teknis walaupun setelah bertahap. Karena kita kembali ke SDM Pak ya. Nah, kita udah memulai juga untuk yang tadi Bapak paparkan itu bagaimana sistem untuk perekonomian kita ada peralihan yang namanya digital marketing. Artinya kita melihat produk-produk yang Kota Banjar yang kita muat kita bantu support. Ya, artinya kita iklan dari mulai musik director background kita yang bikinkan. Misalkan satu kios beliau misalkan punya toko gitar. Asli kayu dari Banjar. Itu kan perlu kita tingkatkan. Nah, kita langsung mendatangi toko tersebut ya dengan kita tingkatkan nih bagaimana cara pemasaran iklannya kan gitu. Ya, oke. Nah, itu sampai ke musik director pun kita udah ready Pak. Karena sekarang ini kan udah sistem AI.
Betul. Nah, ya ini permudah. Ya. Justru kalau pengelolaannya baik dan benar, apalagi nanti dinas pendidikan mendukung, Ya. kita harus memulai dari pelajar. Nah, kalau nggak dari pelajar, kita sulit. Betul. Kita kalau memapas umum itu terkadang umum kan udah punya karakter sendiri. Ya. Nah, bagaimana nanti kalau kita masuk ke pelajar ini, otomatis ini akan menjadi salah satu freelance untuk mereka-mereka yang di masa depan ini. Karena tidak menutup kemungkinan digital sekarang ini berpenghasilan loh Pak. Ya. Karena saya juga bermain platform TikTok itu sebagainya. Ternyata dari Asosiasi Saku Sunda Jawa Barat saja ini untuk platform TikTok saja per bulan udah sekian juta masuk. Apalagi YouTube. Nah ini kenapa tidak dialihkan ke kota-kota atau daerah-daerah? Ya, betul. Nah kebetulan kemarin kita udah 18 perwakilan sekolah mengadakan pertemuan itu. Dan respect semua kok. Ya. Mereka pada datang, bahkan hampir kita gak ada jadwal pun mereka datang. Pengen belajar. Pesan-pesan moral Bapak nih untuk perkembangan di era digitalisasi ini, khususnya untuk Kota Banjar seperti apa? Advantage kita itu ya, daya saing kita itu memang akan berangkat dari achievement atau kehendak kita untuk bersaing gitu. Jadi motivasi diri atau kita cukup memiliki mentality lah ya untuk berkemajuan begitu ya ke depan atau tidak begitu. Karena yang terjadi di Banjar ya tentang mentality budaya instan itu ya, ini juga tidak mudah ya. Selama ini ternina bobokan begitu terlena oleh budaya senantiasa menerima gitu ya, diberi, dibantu begitu ya. Dan bantuan pemberian itu juga kadang tidak jelas pertanggungjawaban, tidak jelas tujuan, dan tidak terkawal begitu hasil akhir ya, multiplier efeknya itu apa begitu, apa namanya benefitnya kemana begitu ya, enggak begitu. Jadi need achievement, kehendak kita untuk apa namanya memiliki effort gitu, tujuan itu yang memang ya saya kira tidak mudah ya, sehingga sepakat harus berangkat dari level pendidikan pelajar ya, dari generasi itu. Tapi maaf ya, ini semua akan berkorelasi ke daya beli. Begitu. Itu daya saing itu berkorelasi dengan daya beli. Karena kemampuan ya ekonomi, income per kapita kita Banjar itu juga rendah. Ya. Jadi sekedar untuk bisa jadi ya, sekedar untuk membeli HP Android standar ya, sosial media begitu ya, advertising begitu, itu juga pasti problem begitu. Sehingga saya kok akhirnya berpikir ya tentang itu. Jadi memang di satu sisi bukan budaya ya, pemerintah itu cenderung ya giving ya, kebajikan bukan kebijakan ya. Kebajikan memberi karena memang patut diberi ke masyarakat itu begitu persepsinya. Nah kita rubah memberi itu agar memang ada yang tumbuh. Jadi ketika memberi bantuan begitu, ada multivariate efeknya, ada efek berantainya, ada outcome-nya, ada nilai tambahnya. Apa salah satunya? Yaitu ekonomi kreatif ya, sosial media, marketing digital dan seterusnya. Jadi saya ya masih berpikir kalau maaf ya, pemerintah ini harus tetap menjadi trigger ya. Mau nggak mau. Iya mau nggak mau ya. Dia harus menjadi trigger ya dengan entrepreneurship-nya itu ya begitu. Jadi dan ini akan kembali ke siapa nanti akan menjadi decision maker ya. Jadi top leader position, decision maker-nya siapa itu ya. Para wargi sadaya di Kota Banjar, sedulur Kota Banjar no di palihan
wetan gitu ya. Ya Kota Banjar harus membangun ke depan, dan membangun itu tentu kita harus adaptasi dengan zaman begitu. Modernisasi ini sesuatu yang tidak kita bisa hindari, dan di dalam modernisasi itu tentu ada alat-alat ya yang kita bisa gunakan untuk mengakselerasi kemajuan ini. Digitalisasi dalam berbagai sendi dan elemen kehidupan, saya kira tidak hanya terjadi di pemerintahan, tapi juga di elemen kemasyarakatan. Kita berinteraksi setiap hari melalui media-media itu. Dan harapannya, saya kira ke depan kita bersama-sama Kota Banjar bangkit, melebihi ya Banjar sebagai predikat kota yang tidak pernah, banyak predikat yang melekat di Banjar ya. Kota Banjar yang majulah ke depan dengan menggunakan alat atau media digital, karena itu sesuatu yang memang tidak kita hindari, tidak bisa kita hindari. Jadi digitalisasi ini yang memang harus menjadi concern bersama. Persoalan literasi, ya, persoalan edukasi, dan kita semua saya kira bersama-sama mengkolaborasikan ini sebagai energi ya untuk perubahan Banjar ke depan. Banjar melek digital, Banjar berkemajuan. Terima kasih. Alhamdulillah kita udah berdiskusi, sharing, adapun kelebihan dan kekurangan itu kita hal biasa dalam sebuah sharing ya. Nah, di episode kali ini tuh ada beberapa poin-poin yang memang untuk memajukan Kota Banjar seperti apa. Mudah-mudahan tergerak semua dari elemen tokoh masyarakat sampai ke pemerintah untuk bersama-sama memajukan Kota Banjar yang tadi dipaparkan, melek dengan digital, karena bagaimanapun daya saing kuat secara globalisasi itu harus dengan digital. Oke, hatur nuhun kanggo pemirsa di episode 7 dengan Bapak Sulianati. Kita nanti bertemu di episode selanjutnya dengan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai.